Kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara ringkas pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh butir pertama yang berhubungan dengan keyakinan atas Alkitab. Perlu diketahui bahwa Gereja Bethel Injil Sepenuh meringkas 12 butir pengakuan iman sebagaimana tertuang dalam tata gereja Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh bab 3 pasal 6. Nah, dari 12 butir pengakuan iman tersebut, maka keyakinan atas Alkitab ditempatkan pada butir yang pertama, yang berbunyi demikian: kami percaya bahwa Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Dengan menempatkan pengakuan atas Alkitab di tempat urutan yang pertama, hal ini hendak menekankan bahwa Gereja Bethel Injil Sepenuh meyakini bahwa Alkitab adalah satu-satunya peraturan iman dan tata hidup yang tidak mungkin salah dan berotoritas. Nah, karena itu berikut ini secara ringkas saya akan memberikan penjelasan atas rumusan pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh tentang Alkitab tersebut. Pertama, tentang prase kami percaya. Perlu diketahui bahwa setiap butir dari 12 pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh selalu diawali dengan prase kami percaya. Mengapa demikian? Karena dengan prase kami percaya tersebut, Gereja Bethel Injil Sepenuh hendak menekankan atau menunjukkan bahwa pengakuan-pengakuan tersebut ada, dipercayai dan diakui secara korporat atau bersama-sama oleh semua pejabat dan anggota jemaat yang berada di dalam wadah atau badan persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh. Jadi karena 12 pengakuan iman tersebut diyakini bersama, maka Gereja Bethel Injil Sepenuh sesuai dengan tata gerejanya menggunakan prase kami percaya. Sekarang kedua, penjelasan tentang kata Alkitab itu sendiri di dalam rumusan pengakuan iman tersebut. Nah, yang dimaksud dengan Alkitab dalam pengakuan iman ini adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri dari 66 kitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Perjanjian Lama sebanyak 39 kitab dan Perjanjian Baru sebanyak 27 kitab. Jadi jumlah keseluruhan kitab itu 66. Ini adalah kitab kanonik yang dipercayai dan diakui oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh sebagai kitab yang ditulis dengan ilham Allah dan tanpa salah. Sebagai tambahan, perlu dipahami bahwa meskipun dapat dikatakan kanonisasi Alkitab final di Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi, namun harus ditegaskan di sini bahwa Konsili Kartego tidak menciptakan kitab-kitab kanonik, tidak. Tetapi hanya mengenali, mengakui, menerima, dan mengkonfirmasinya. Karena itulah istilah yang dipakai oleh gereja-gereja ketika menyatakan finalitas kitab atau 66 Alkitab itu adalah resipimus, yang berarti kami menerima. Nah, Gereja Bethel Injil Sepenuh juga secara jelas dan tegas menerima dan mengakui 66 kitab kanonik ini. Nah, sekarang yang ketiga tentang prase firman Allah yang hidup. Alkitab menggunakan banyak kata atau prase untuk menggambarkan dan memberikan validasi dari dalam dirinya sendiri, bahwa dirinya adalah firman Allah dan memiliki otoritas
ilahi. Perhatikan, dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan demikianlah firman Tuhan. Bentuk kalimat atau frase demikianlah firman Tuhan ini dalam dunia perjanjian lama identik dengan bentuk kalimat demikianlah kata raja, yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kuasa atau otoritas tertinggi, yaitu raja, dan tidak dapat diganggu-gugat. Harus dilakukan dan dilaksanakan. Misalnya sebagai contoh Bilangan 22 ayat 38, Ulangan 18 ayat 18 sampai 20, dan Yeremia 1 ayat yang ke-9. Nah, dalam perjanjian baru ada beberapa ayat yang dengan jelas sekali menunjukkan bahwa tulisan perjanjian lama adalah firman Allah. Misalnya 1 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. Dan dalam perjanjian baru juga terdapat ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa tulisan perjanjian baru adalah firman Allah. Misalnya saja di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-16, 1 Timotius 5 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 37, dan Yohanes 14 ayat 26, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dan yang terpenting ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa kitab suci tidak bisa dibatalkan. Dengan demikian dapat diandalkan sepenuhnya dan berotoritas. Ini dapat kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 18 dan Yohanes 10 ayat 35. Yesus juga mengkonfirmasi mengenai kecukupan kitab suci di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Nah, jadi melalui frase firman Allah yang hidup tersebut, Gereja Betel Injil sepenuh hendak menekankan dan mengakui bahwa satu, Alkitab berasal dari Allah dan diilhamkan Allah. Hal ini menjelaskan keunikan Alkitab sebagai wahyu Allah yang khusus. Dua, Alkitab dipercayai dan diakui sebagai yang berotoritas mutlak. Hal ini dikaitkan dengan kredibilitas Alkitab yang tanpa salah dan tanpa kekeliruan karena diilhamkan Allah. Istilah teologi yang digunakan ini berkaitan dengan ineransitas dan infalibilitas Alkitab. Tiga, semua ajaran dan perilaku Kristen tunduk kepada otoritas Alkitab. Artinya, semua ajaran dan perilaku gereja secara umum dan perilaku orang Kristen secara khusus harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus Ruswiyadi, seorang sesepuh, hamba Tuhan dan pendeta senior Gereja Betel Injil sepenuh menjelaskan demikian dalam bukunya yang berjudul Asas dan Pengakuan Iman Gereja Betel Injil sepenuh di halaman 13. Begini saya kutip penjelasannya. Percaya Alkitab itulah firman Allah berarti meyakini dengan segenap hati bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami dan tak dapat salah. Itu berarti ilham ilahi, kebenaran dan otoritas perjanjian lama dan perjanjian baru secara keseluruhan sebagai satu-satunya firman tertulis dari Allah. Tanpa salah, tanpa kesalahan di dalam pernyataannya, dan satu-satunya peraturan iman dan tata hidup yang tak mungkin salah. Akhirnya, mengutip perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Jadi menurut Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 bahwa pertama, Alkitab berasal dari Allah karena dihembuskan oleh nafas Allah atau diilhamkan Allah. Jadi seluruh Alkitab adalah firman Allah. Karena itu tidak mempercayai Alkitab berarti tidak mempercayai Allah. Tidak menaati Alkitab berarti tidak menaati Allah. Sebaliknya, mempercayai dan menaati Alkitab berarti mempercayai dan menaati Allah. Dua, Alkitab berguna untuk mengajar, teaching, rebuking,
menegur, correcting, mengoreksi, and training in righteousness, dan melatih dalam kebenaran. Dengan kata lain, Alkitab menjadi otoritas tertinggi dan final untuk iman dan kehidupan orang percaya, karena Alkitab itu adalah firman Allah. Dan gereja Betel Injil sepenuh dari 12 butir pengakuan percaya menempatkan pengakuan tentang Alkitab ini di tempat yang pertama dalam pengakuan, untuk menunjukkan betapa sangat pentingnya pengakuan akan Alkitab sebagai firman Allah ini. Demikian yang bisa saya bagikan, kiranya bermanfaat. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.